lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Kita punya budaya di negeri kita sendiri, kita nggak minder dengan budaya dari negeri orang. Kita punya bahasa di negeri kita sendiri, kita nggak perlu malu. Meskipun sekarang memang standar internasional menyebutkan ke arah tertentu. Kita punya makanan sendiri, kita nggak minder. Nah, kali ini Kak Sally pengen sampaikan bahwa pada akhirnya makanan yang mengikat nasionalisme kita, salah satunya adalah rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, Ananda semua, alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini, sehat walafiat, mudah-mudahan belajarnya lancar. Dan kesempatan kali ini saya mengundang motivator internasional, namanya Kak Shirley manggilnya ya. Nanti juga akan dipandu oleh Kak Agus Edward. Jadi biar kalian mendapat motivasi, karena belajar ilmu itu tidak bisa kalau tidak ada motivasi dari dirinya sendiri. Anda belajar hanya karena didorong oleh orang tua, mungkin didorong oleh guru atau saya di sini sebagai pengasuh, Anda tidak akan masuk dan tidak akan lengket ilmunya. Anda harus belajar dari diri sendiri. Anda karena cinta ilmu, bahwa yang bisa membedakan manusia dengan yang lainnya itu selain iman adalah ilmunya. Saya akan panggil Kak Agus Edward untuk memandu acara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Insya Allah. Saya serahkan kepada Kak Agus untuk memimpin acara motivasi pada pagi hari ini kepada anak-anak, ya, murid-murid yang ada di pesantren Cendekia Amanah ini. Siap, Ge. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah barokah. Apa kabarnya? Alhamdulillah Barokah. Tepuk satu. Lebih saya. Baik, langsung saja kita akan hadirkan Kakak Shirley. Kakak Shirley luar biasa ya, masih muda sekali. Ya, beliau sekarang sudah memberikan motivasi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Langsung saja kita akan menghadirkan Kakak Shirley. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Pak Kiai. Mas, saya panggilnya Mas aja kali ya? Iya, kan boleh. masih muda. Oh, alhamdulillah. Saya izin aja kalau gitu biar diterusin lebih enak. Saya mantau dari belakang. Oh, siap, Kiai. Siap, Oke, ya. Pak Kiai. Izin ya. Terima Ya, kasih silakan banyak. Mas Shirley langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Kak Shirley izin dulu sapa nih teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shirley pengen ngucapin terima kasih banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Kak Shirley senang betul bisa ikut hadir dalam kesempatan yang baik ini, di pagi yang berbahagia ini, ketemu silaturahim dengan teman-teman semua. Dan dalam waktu singkat nih kita berdiskusi aja, boleh ya? Iya, silakan. Mas Agus, kita diskusi aja di sini. Kak Shirley dikasih kesempatan berdiri di sini bukan sama sekali karena ilmu Kak Shirley lebih, bukan karena pengalaman Kak Shirley lebih, sama sekali bukan. Karena setiap orang ada masanya, teman-teman. Setiap masa ada orangnya. Dan ini menarik kalau hari ini kita dikasih kesempatan untuk diskusi tentang nasionalisme, maka teman-teman bayangin. Sekitar 70 tahunan yang lalu saat para pahlawan itu teriak nasionalisme merdeka, kira-kira beda nggak dengan makna merdeka di tahun ini? Nama saya Faiza, mungkin karena dulu butuh perjuangan yang lebih. Bedanya di mana? Sekarang udah ada internet gitu ya? Iya. Jadi sekarang Udah lebih merdekanya? Udah lebih maju zamannya. Sekarang dulu. zamannya udah lebih maju. Kak Shirley ingin sampaikan teman-teman, ini rata-rata kelas berapa? Kelas 1 SMP?
Kak Sally saat umur 14-15 tahun, berarti 1 tahun di atas teman-teman ya. Kak Sally berpikir bahwa yang bisa bicara tentang nasionalisme itu adalah para pahlawan kala itu tahun 1945 kita merdeka. Yang bisa bicara nasionalisme adalah mereka yang secara kekuasaan itu berada di pucuk-pucuk tertinggi, yang secara kekuatan finansial mereka yang berada di atas. Tapi semakin Kak Sally belajar, kata kiai kita, bahwa kita belajar dari mana aja, semakin Kak Sally sadar bahwa nasionalisme itu ada di mana-mana, dan kita siapapun, apalagi saat bicara anak muda, kita bicara nasionalisme teman-teman. Anak muda yang bisa ditawarin masa depan, bener nggak? Kita anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, bener ya? Kita anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Kita anak muda, ilmu kita sedikit, betul nggak? Pengalaman kita masih sempit, bener ya? Kalaupun masih ada, kita punya wawasan kita pas-pasan teman-teman. Otomatis yang bisa kita anak muda tawarkan pasti adalah masa depan. Dan bicara anak muda, otomatis kita bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Bicara anak muda, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu. Mau dari barat maupun dari timur. Dari timur kita mengenal istilah yang sangat masyhur nih. Syubanul yaum rijalul qad, rijalul yaum imarul qad. Dari barat para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini, kita di hari ini, anak muda, adalah pemimpin di masa depan. Dulu mindset Kak Sally saat bicara tentang nasionalisme adalah bicara tentang pemimpin. Saat bicara tentang nasionalisme adalah mereka tokoh-tokoh bangsa yang dijadikan pahlawan dulu kala itu. Sampai akhirnya Kak Sally belajar bahwa ternyata teman-teman, yang nama nasionalisme itu adalah pilihan sikap dan mindset. Sama dengan yang namanya muda, ternyata bukan tentang umur. Bicara tentang muda adalah tentang pilihan mindset dan sikap. Kita pengen mengambil pilihan sikap kayak gimana dalam hidup kita. Dan bicara tentang nasionalisme ini menarik. Ini tentang pilihan sikap kita, pilihan rasa dan memiliki kita terhadap negara ini. Pilihan rasa cinta dan memiliki kita terhadap apa yang kita anggap sama. Teman-teman bayangin nih, 1945. Nenek moyang kita yang hidup 70-an tahun yang lalu itu sama-sama merasa tertindas, bener nggak? Sama-sama merasa dijajah, mau dari Sabang sampai Merauke, kalau sekarang dari barat sampai timur. Dari barat Indonesia kita mengenal kerajaan Samudra Pasai, bener ya? Di bawahnya Sriwijaya, kita ke tengah sedikit ada Mataram, ada Majapahit, di timur Ternate, Tidore, bener ya? Sama-sama merasa terjajah, tapi karena punya kesamaan, punya persatuan, sama-sama merasa butuh untuk bersatu, tujuannya sama untuk merdeka, adalah jiwa nasionalisme. Sekarang nih, kita hidup di zaman sekarang. Salah satu aplikasinya adalah dengan kita nggak minder dengan apa yang udah kita punya. Kita punya budaya di negeri kita sendiri, kita nggak minder dengan budaya dari negeri orang. Kita punya bahasa di negeri kita sendiri, kita nggak perlu malu. Meskipun sekarang memang standar internasional menyebutkan ke arah tertentu. Kita punya makanan sendiri, kita nggak minder. Kita bangga, pilihan sikap dan rasa untuk mencintai menunjukkan, dan pilihan mindset kita dalam melihat segala sesuatu itu menunjukkan tingkat nasionalisme kita. Kak Sally pikir demikian kurang lebihnya pengantar sedikit pemantik dari Kak Sally. Kak Sally sangat terbuka pada diskusi dan diserahkan lagi kepada... Ya, kita belum membuka nih, ingin menyapa dulu pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bersama di Trenku Pesantren Kuliner. Ada Kak Sally dan juga ini ada murid-murid ya, santri dari Cendekia Amanah. Tetap bersama kami karena setelah ini kami akan menyuguhkan hidangan dan sekaligus juga motivasi dari Kak Sally. Ya, jangan kemana-mana. Yang di sini juga jangan kemana-mana ya. Tetap di Trenku Pesantren Kuliner. Baik, terima kasih pemirsa. Anda tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner. Baik Kak Sally, kita kasih kesempatan adik-adik kita untuk bertanya ya. Silakan, siapa yang mau nanya? Saya. Ini luar biasa nih. Kenapa manusia cenderung merasa benar sendiri dan merusak nasionalisme? Kita coba kumpulin dulu kali ya. Oh, kumpulin. Yang kedua. Nama saya Putri Resya Azahra. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan orang Indonesia itu sangat nasionalisme, tapi kenapa selalu ditakut-takuti bahwa nasionalisme itu terancam? Iya, baik. Ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilzam. Saya ingin bertanya, makanan apakah yang bisa dikatakan nasionalisme? Menarik banget ya. Baik, silakan Kak Sherly. Ini luar biasa. Kita boleh kasih apresiasi dulu nggak buat kita semua yang hadir di sini, boleh ya? Karena Mas Agus dan teman-teman semua, ini mulai dari nasionalisme kita sebagai bangsa yang terancam. Teman-teman nanya nasionalisme itu diberikan atau direbut, sampai pada makanan apa yang nasionalisme ini kan dari A sampai Z ditanyain. Iya. Oleh teman-teman yang umurnya segini luar biasa saya pikir. Ini menarik teman-teman. Kak Sherly akan coba jawab. Kalau Kak Sherly nggak bisa jawab, nanti kita lempar ke Mas Agus, sepakat ya? Untuk membantu menjawab. Ini menarik. Apakah nasionalisme itu diberikan atau direbut? Nasionalisme itu kita yang buat, karena hanya ada dua pilihan teman-teman. Kita membuat narasi, atau kita terus-terusan mendengar narasi dari orang. Kita diwarnai, atau kita yang akan mewarnai. Dan bukankah kala itu, kalau kita mau bongkar nih, mau melihat sejarah, bukankah kala itu, raja-raja kala itu punya wilayah kekuasaannya masing-masing, mulai dari barat sampai timur Indonesia, merasa sama-sama terjajah. Kemudian karena ada persamaan dan karena ada tujuannya satu dan merasa sama-sama punya tujuan dan kepentingan untuk memerdekakan wilayahnya, masyarakatnya otomatis berupaya untuk merebut merdeka. Kala itu otomatis di zamannya kita mengisi nasionalisme dengan semangat berkarya. Benar ya Mas Agus ya? Ya. Mengisi masa-masa ini dengan karya. Kita anak muda, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih. Satu kali klik, thousand of people bisa teman-teman raih dalam waktu yang sangat singkat dari tangan teman-teman. Apakah ini menjadi bagian dari nasionalisme? Pada akhirnya ketika nasionalisme itu di dalam dada, dan bukan lagi tentang bagaimana itu diikrarkan, tapi tentang pilihan sikap, pilihan mindset, pilihan rasa yang kita pilih. Sebetulnya ini ada pilihan sih untuk menonton A dan menonton B, tapi karena saya punya rasa nasionalisme yang tinggi, saya merasa menjadi bagian dari negara ini, lebih luas lagi, menjadi bagian dari agama ini, maka saya lebih memilih cara hidup seperti ini, saya lebih memilih budaya seperti ini, saya lebih memilih mindset seperti ini, saya lebih memilih makanan yang seperti ini, benar ya? Dan menarik saat bicara tentang makanan, Kak Sherly pengen tanya di sini siapa yang senang makan pecel lele misalnya? Ada yang senang makan pecel lele? Senang. Satu orang senang. Ada yang senang makan soto? 1, 2, 3. Semua senang soto. Ada yang senang makan sate? Menarik. Ada yang senang makan rendang? Berarti kita punya kesamaan, bener nggak? Kita di sini punya kesamaan, sama-sama senang makan soto, sama-sama senang makan sate, dan sama-sama makan rendang. Dan ini menarik Mas Agus, bukankah karena merasa ada yang sama itu, kita terikat satu sama lain? Bukankah karena ada merasa hal yang sama kita merasa bersatu? Bukankah karena kita memperjuangkan hal yang sama, kita bisa bersatu? Nah, kali ini Kak Sherly pengen sampaikan bahwa pada akhirnya makanan yang mengikat nasionalisme kita salah satunya adalah rendang. Dan bukankah makanan yang tadi nih Mas Agus yang semuanya nunjuk, mulai soto, sate, rendang, itu adalah makanan khasnya Indonesia. Ini tentang pilihan suka nggak suka. Dan menarik, rendang ini ternyata tercatat secara internasional sebagai salah satu masakan terlezat. Bukan di Indonesia, di dunia. Berarti orang Eropa senang sama rendang, orang Jepang senang sama rendang, orang Amerika senang sama rendang, orang Timur Tengah senang sama rendang. Masya Allah, memang luar biasa. Rendang itu dari Padang ya? Rendang itu Sumatera Barat. Padang itu dari Sumatera Barat. Memang Padang itu mendunia. Ada yang namanya Uni Eropa, Uni Emirat Arab, Uni Soviet. Semuanya uni kok. Nggak ada udah. Ya ini menarik teman-teman, karena tadi kawan kita bertanya tentang nasionalisme dari makanan. Ternyata makanan yang kita suka semua nih di sini adalah makanan yang memang menjadi cita rasa Indonesia. Menarik banget. Kiai memanggil, santri menjawab. Kiai memanggil, santri bekerja.
Kiai memanggil, santri menjawab. Kiai memanggil, santri berkarya. Baik pemirsa, karena tadi bicara soal rendang, nanti insya Allah Chef Angga akan membuat rendang yang enak. Tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner. Oke, hari ini kita akan membuat rendang. Bahan-bahan utamanya adalah ada daging, ada santan. Setelah itu bumbunya yang harus dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada cabai merah, ada merica bubuk, ada pala bubuk, ada jintan hitam, cengkeh, ada serai dengan daun kunyit. Sekarang kita akan menghaluskan bawang merah terlebih dahulu. Kita campur dengan bawang putih. Assalamualaikum, Chef Angga. Waduh, ini maaf ya ganggu sebentar. Iya. Saya tadi sama Kang Rusdi kebetulan kan tadi beliau ini lagi melihat mengamati atau apa tadi ya, lagi memeriksa hidroponik ya. Sayuran hidroponik. Sayuran, beliau penanggung jawab. Nah, sekarang saya ajak ke sini. Baik, kalau gitu saya silakan nih Kang Rusdi. Siap. Ya untuk ngobrol-ngobrol yang melanjutkan ini lagi bikin apa? bikin rendang. Rendang. Mangga, silakan. Rendang. Ayo diteruskan rendangnya, teruskan. Siap. Kita terusin ya. Saya akan menumbuk cabai merah. Setelah itu kita tumbuk halus. Sampai Berapa lama, halus. Chef? Kira-kira numbuk, Chef? Sampai halus aja, Mas. Sampai halus aja. Setelah itu saya mau tumbuk ini sedikit. Kita memarkan dulu. Serai ya? Serai. Mantap, Chef. Tuangkan minyak ya, Mas ya. Siap, silakan, Chef. Ini bumbunya kita masukin ya, Mas. Silakan, Chef. Wah, mantap. Untuk daging berapa lama, Chef? Nih kira-kira diadukkan? Ini kalau untuk rendang lama, Mas. Bisa sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih, Chef. Iya. Mantap. Tambah minyak sedikit, Mas. Siap. Ini tujuannya mematangkan, Mas. Oh, jahe, cabenya supaya biar sampai kuning, Chef, ya? aromanya tuh ini tidak mentah. Hidroponiknya bisa dijual juga, Mas? Biasanya sih di hidroponik di pesantren ini kita ada beberapa restoran bayam, Chef, supaya dari kita juga. Bayam seminggu itu kisaran 100 kilo, Chef. 100 kilo? 100 kilo seminggu. Pembelinya ada terus? Sudah ada terus, Chef. Jadi tinggal ngambil aja mereka kesini. Alhamdulillah ya. Itu hanya jenis bayam, Chef. Belum pakcoy, belum ya. kangkung ya. Betul, Chef. Setelah itu kita masukin ini nih, Mas. Apa, Chef, tuh, Chef? Sampai tunggu berdiri, Chef. Untuk masukin dagingnya. Oke. Sebentar kita masukin dagingnya. Aha. Saya mau potong-potong dulu dagingnya, Mas. Boleh, Chef. Chef. Aduk dulu ya. Siap. Boleh, Chef. Aduk aja. Yang penting rata, Chef ya. Iya. Setelah itu kita masukin daun kunyit, daun jeruk. Tambah air sedikit, Mas. Boleh, Chef. Rendang itu bukan tergantung seberapa empuk dagingnya. Seberapa cepat satnya dia punya bumbu. Oh gitu, meresap iya. berarti, Chef ya. Nah, sekarang kita bumbu-bumbu perasanya ya, kita masukin ya. Boleh, Chef. Masukin pala bubuk, penyedap, ada kayu manis, banyak rempahnya nih. Mantap, Chef. Nah, untuk misalkan ini udah mateng, Chef. Ini kekuatan berapa hari ini, Chef? Rendang bisa lama, Mas. Kalau Kisaran? disimpan di kulkas bisa 1 bulan. Kalau dikasih vakum, sekarang kan ada tuh Sistemnya plastik. ya? Iya. Betul. Bahkan banyak yang kirim ke luar negeri. Rendang ini salah satu makanan yang cukup terkenal di luar negeri. Ada air asam. Iya. Setelah itu kita masukin santan. Nah, langsung diaduk, Mas. Itu harus terus diaduk, Mas. Siap. Supaya santan sama dagingnya sama airnya tidak pecah. Chef ya. Nah, Mas, Siap, udah mau Chef. mateng nih, Mas. Alhamdulillah, Chef. Udah sat. Kalau matang seperti ini, Chef ya, bentuk, Chef. Iya. Oke. Tadi cairannya kan udah menyusut, udah ngeresep ke dalam daging. Nah, ini sebentar lagi kita bisa angkat nih. Mantap, Saya siapin Chef. piringnya dulu ya. Boleh, Chef. Setelah itu boleh, Mas, pindahin di sini, Mas. Boleh, Chef.
Nah, kita makan bareng-bareng nanti ya. Boleh, Chef. Santri ya. Pakai nasi, Chef, ini, Chef? Suka pakai nasi nggak? Ya, pakai nasi, Saya Chef. nggak makan nasi. Oh gitu? Iya. Ini jangan yang jadi rebutan negara nih, Mas. Iya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih ya, saya bawa pulang. Emang begitu. Ya kalau kita udah melihat masakan gitu ya pemirsa, luar biasa. Gimana Kang Rusdi? Mantap sekali. Mantap Chef. ya. Mantap. Sayang aja kita masih belum bisa makan nih. Itu Kalau dia, udah betul. bisa makan langsung kita makan ya. Betul. Nah, pemirsa sekalian, ini Chef Angga sudah tadi memasak rendang. Nah, bagaimana rasanya ini? Nanti kita akan makan bersama dengan para santri. Tetap bersama kami di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Oke, tadi ini kita bicara soal makanan yang memiliki identitas kebangsaan. Dan ternyata ya rendang menempati posisi terenak makanan sedunia Dan jadi rebutan. Nah, jadi sebelum kita menikmati, barangkali ada hikmah apa nih Kiai? Ya antara makanan dengan nasionalisme, kemudian juga agama, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan cinta pada tanah airnya. Apa itu tanah air? Al-watanul asli maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Yang namanya tanah air itu di tempat di mana kita dilahirkan dan di mana kita tinggal. Kadang-kadang kita lahirkan di Indonesia, kemudian warga negaranya warga negara Australia, warga negaranya Arab Saudi. Itu adalah termasuk warga negara. Nabi pun cinta kepada Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, Nabi cinta ke Madinah. Maka Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, berikan kami rasa cinta kepada Madinah seperti cinta saya kepada Mekah. Sayyidina Umar mengatakan, laula hubbal watan la kharabasu al balad. Fa bi hubbil watan umiratil buldan. Jadi dengan cinta, tidak ada cinta tanah air, maka negara akan rusak. Dengan cinta tanah air, maka negara akan dibangun. Jadi cinta tanah air itu bagian dari iman kita. Jadi belajar agama itu sekaligus adalah belajar bernegara. Jadi dengan agama kita punya spirit kebaikan, punya spirit untuk melakukan yang terbaik. Dengan negara kita beragama lebih teratur. Kalau ada yang bersalah, siapa yang mengadili? Kalau tidak ada yang mengadili, nanti saling balas dendam kan? Saya disakiti, balas menyakiti, dia membunuh, kita balas membunuh, dia ngambil harta, kita balas mengambil. Jadi negara itu membuat keteraturan ketika beragama. Baik, kalau gitu sekarang coba kita buka. Yuk, adek buka nih. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Dicobain ya, rendangnya Chef Angga yang masak nih. Baik, silakan dihabiskan. Kiai, kita sepertinya harus berpisah dulu ya dengan pemirsa TVRI. Insyaallah kita akan berjumpa kembali Kiai ya dalam acara Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren.